Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Wa shalawatullah wa salam alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Pemirsa Andalas TV yang dirahmati Allah, tausiah kita hari ini, Ramadan merupakan syahrul tarbiyah, syahrul jihad. Sejarah menyatakan bahwa Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Dengan siyamul Ramadan ada tarbiyah maknawiyah, ada tarbiyah ruhiyah, ada tarbiyah jihadiyah. Sebagaimana Rasulullah pernah menyatakan dalam satu hadis yang mafhumnya, rojakna min jad asgor, sesungguhnya kita ini baru pulang dari perang kecil, kita akan menuju perang yang besar. Itu dikatakan Nabi sepulang dari perang Badar. Sahabat tentu bertanya, apakah ada perang yang lebih besar Rasulullah daripada perang Badar ini? Ada. Apakah itu jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu? Jadi jelas bagi seorang muslim, kita semuanya bahwa setiap hari, setiap saat siap untuk menjadi mujahid, jihad. Bukan yang disalah tafsirkan jihad itu diartikan dengan perang. Jadi jihad dalam konsep Islam itu memiliki makna yang sangat luas sekali. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah jihad yang lebih besar daripada perang? Ada. Kata Nabi, qulil haq walau kana murrun. Katakanlah yang hak walaupun pahit rasanya. Qulil haq inda sultanin jair. Katakan yang hak kepada penguasa yang zalim. Jadi mengatakan yang hak ini juga merupakan bagian. Maka saya Muhammad Abdul membagi jihad itu tergantung sama situasi dan kondisi. Jikalau umat Islam lemah di bidang keilmuan, maka kita memprioritaskan jihadul jahli, jihadul ilmi. Bermujahadah sungguh-sungguh menebarkan ilmu agar tidak ada lagi manusia yang tidak kenal Allah, tak ada muslim yang tak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala seorang muslim, kondisi umat Islam itu lemah di bidang ekonomi, maka saya Muhammad Abdul menawarkan jihad iktisodi, yaitu jihad di bidang ekonomi. Yang bagian ini kayaknya kurang mendapat perhatian dari kaum muslimin. Padahal Allah sendiri dan Nabi sendiri mengingatkan kepada kita, waliyahsallazina la taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. Dalam merasa takut, merasa gelisah, merasa resah jika mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Lemah di sini bisa jadi lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah maliyahnya. Demikian juga bahwa jihad memiliki sarana yang sangat luas. Jihad bisa dikerjakan dengan bilisan, dengan lisan, karena mengatakan kebenaran. Dan hari ini bisa kita lihat semakin berkurang orang-orang yang memiliki keberanian untuk mengatakan yang benar. Ini merupakan bagian daripada jihad. Pemirsa Andalas TV yang dimuliakan Allah, insya Allah dengan siyamul Ramadan, Allah tarbiyah kita juga agar kita memiliki kekuatan al-quwatar rohiyah, al-quwatal maknawiyah,
Ada pepatah Arab yang artinya pedang yang tumpul dipegang oleh seorang pemberani jauh lebih dahsyat ketimbang pedang yang tajam tapi dipegang oleh seorang yang pengecut. Artinya bahwa Islam mengajarkan agar fisik kita kuat, qawiyun jasadiyah. Tapi tidak cukup dengan fisik yang kuat, tapi Muslim lebih menekankan al-quwat ruhiyah, al-quwat al-ma'nawiyah. Dan insya Allah Ramadan merupakan bulan yang paling tepat melatih diri kita agar kita memiliki al-quwat ruhiyah, al-quwat al-ma'nawiyah, berani menegakkan, berani mengatakan yang benar, walaupun pahit rasanya. Pemirsa Andreas TV yang dirahmati Allah, kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih berkesan, lebih bermakna, lebih berbekas dalam diri kita, melahirkan para mujahid-mujahid dakwah. Orang-orang yang punya keberanian di tengah kehidupan bermasyarakat. Bagaimanapun kita sangat menyadari bagaimana Barat itu menghancurkan Islam dengan dominasi politik, monopoli ekonomi, penetrasi kebudayaan. Mereka punya konsep siapa menguasai ekonomi, dia menguasai dunia. Dan inilah kalau kita sadari dan kita resapi kekurangan kaum muslimin itu jihad di bidang ekonomi. Padahal kita tidak akan pernah menjadi muslim yang sempurna tanpa ditopang dengan kekuatan maliyah, kekuatan harta. Rukun Islam yang 5 akan kita kerjakan tanpa harta. Menyempurnakan Islam dengan haji pakai uang, pakai dana, umroh pakai dana. Menyempurnakan Islam dengan berzakat. Zakat itu harus ada pendapatan minimal 7 juta baru kita wajib berzakat mal. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang sempurna kalau kita tidak mempunyai kekuatan finansial? Maka ini pentingnya kita membangkitkan kembali semangat jihad iktisodi, yaitu jihad di bidang ekonomi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah akan lahir miliarder muslim dalam tempo waktu yang dekat. Karena ada geliat, ada komunitas pengusaha-pengusaha muda muslim yang hari ini memiliki pemikiran yang sangat brilian, yang insya Allah mulai transfer kepada kita, dan insya Allah juga masyarakat memiliki pemahaman seperti ini. Karena bagaimanapun kita meyakini bahwa banyak perintah Allah dalam Al-Quran itu selalu diawali dengan wajahiduna fisabilillah biambalikum wa anfusikum, dengan harta. Maka kita berharap bahwa perintah Allah kepada kita tidak hanya aqimus sholat, tapi Allah merintahkan aqimuddin, tegakkan agama, tegakkan syariat. Hari ini sangat memprihatinkan kalau kita lihat. Berbeda dengan sahabat dulu ketika ada perintah untuk berimpak, untuk bersedekah, untuk berkurban. Itu Utsman bin Affan dengan 1000 ekor unta dengan muatannya. Kita bayangkan 1000 ekor unta. Kalau unta yang bagus itu sekarang harganya 30-40 juta, berarti sampai 40 miliar orang berinfak. Dan itu tidak mempengaruhi ekonomi Utsman bin Affan. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi, mereka lah. Jadi jangan sampai kita kena penyakit. Ada sebagian yang memahamkan penghuni surga itu lebih banyak orang-orang miskin atau diutamakan orang miskin. Tidak. Artinya bahwa 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu 9 konglomerat. Artinya orang-orang yang kaya. Pemirsa Andreas TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan marilah sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'in, Yusuf bin Asbad, muridnya Imam As-Sauri, dia selalu berdoa kepada Allah, Allahumma arifni nafsi, ya Allah kenalkanlah aku dengan diriku. Barang siapa yang mengenal dirinya akan sibuk memperbaiki dirinya daripada sibuk memperbaiki salah dan orang lain. Maka ciri seorang hamba Allah yang mendapatkan kemenangan ialah bila ilmunya bertambah, maka bertambahlah ketaatannya dan kasih sayangnya kepada Allah. Setelah bertambah amal-amal solehnya yang lakukan, bertambahlah rasa takutnya dan kehati-hatian dalam menjalankan perintah Allah. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambahlah kedermawanannya dan pemberiannya kepada sama. Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniaannya. Bertambah tinggi kemampuan dudukannya, bertambahlah kedekatannya pada manusia,
dan semakin rendah hati. Sebaliknya hamba Allah yang celaka ialah ketika bertambah ilmu pengetahuannya, bertambahlah kesombongannya. Setiap bertambah amalnya, kian bertambahlah kebanggaannya kepadanya sendiri dan penghinaannya kepada orang lain. Semakin bertambah kemampuan dudukannya, semakin bertambahlah kesombongannya. Al-Fawaid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Fudail bin Iyad mengingatkan kita, la ya'rifu riya ilal mukhlis. Riya tidak mungkin disadari kecuali hanya orang-orang yang ikhlas. Ya, hanya orang-orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti bisa merasakan pahitnya riya. Sebaliknya orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tak mungkin pernah merasakan pahitnya riya. Begitulah manisnya ikhlas, pahitnya riya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengenali getaran-getaran jiwanya. Al-Kailani mengingatkan kita semua, bila engkau mampu meluruskan kekurangan pada dirimu, berarti engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada selain dirimu. Kemampuanmu menghilangkan kemungkaran di sekelilingmu tergantung dengan kekuatan imanmu memerangi kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kelemahan tinggal diam saja tidak mau memperbaiki umat, itulah bukti kelemahan dirimu dalam memerangi kemungkaran pada dirimu sendiri. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih berkesan, berbekas dalam diri kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.